Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Herlina, mahasiswa IKM IIK Strada Kediri. Mohon izin, saya akan mereview tentang studi kebijakan program makanan tambahan biskuit pada balita kurang gizi di Kota Solo tahun 2020. Tingkat keberhasilan program pemberian makanan tambahan dalam menurunkan prevalensi masalah gizi belum sesuai harapan. Hasil dari Riskesdas tahun 2018 didapatkan prevalensi balita kurang gizi sejumlah 10,2%, balita yang mendapatkan makanan tambahan 84,01%, penurunan prevalensi balita kurang gizi tahun 2007 sampai 2018 sejumlah 3,4%. Survei Kemenkes dalam Riskesdas tahun 2018, dari 84,01% balita yang mendapatkan makanan tambahan, hanya 33,2% balita yang dapat menghabiskan biskuit sesuai anjuran. Sisanya beralasan sebagai berikut. 59,5% balita tidak mau atau tidak suka makan biskuit. 33,1% dikonsumsi oleh anggota keluarga lain. 3,1% ibu lupa memberikan. Berdasarkan studi pendahuluan melalui wawancara pada 8 ibu balita, didapatkan hanya 3 balita yang mampu menghabiskan biskuit sesuai anjuran. Penelitian menggunakan metodologi dengan pendekatan mixed method dan desain concurrent embedded strategi. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali informasi implementasi kebijakan program pemberian makanan tambahan biskuit pada balita kurang gizi di Kota Solo. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Informan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Kasih-Kesga Gizi, pengelola program Gizi Dinkes Kota Solo, Kepala Puskesmas, tenaga gizi Puskesmas, petugas Pustu, dan ibu balita penerima makanan tambahan biskuit. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengetahui penambahan berat badan balita rata-rata per bulan dengan pendekatan cross-seksional. Melalui pengukuran berat badan balita yang mendapatkan PMT biskuit saat penelitian dilakukan. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan berat badan awal. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif yang dilihat dari 3 aspek, yaitu input, proses, dan output. Dari hasil pembahasan didapatkan kebijakan hanya berpedoman pada petunjuk teknis pemberian makanan tambahan balita dan ibu hamil. Tidak ada kebijakan khusus terkait PMT biskuit. Ketersediaan SDM gizi secara kuantitas tercukupi, namun secara kualitas belum optimal karena kurangnya kemauan kerja dan pengawasan dari Dinkes Kota Solo. Ketersediaan dana tidak ada kendala karena tersedia dana APBD maupun dana BOK APBN, namun belum ada penganggaran khusus monitoring PMT biskuit. Ketersediaan sarana prasarana, Puskesmas belum memiliki ruang penyimpanan khusus biskuit sehingga rawan kontaminasi. Penyimpanan tidak sesuai syarat, masih menyentuh dinding atau lantai. Metode hanya berpedoman pada petunjuk teknis pemberian makanan tambahan balita dan ibu hamil. Tidak ada SOP khusus kegiatan pemberian PMT biskuit. Karakteristik sasaran, data karakteristik sasaran yang mendapatkan PMT biskuit belum tersedia. Seharusnya ada data riwayat keluarga, riwayat kesehatan, riwayat gizi, dan antrometri. Dari hasil pembahasan didapatkan proses perencanaan, yaitu jumlah balita kurus sudah diinventarisir melalui tenaga gizi Puskesmas. Perencanaan disesuaikan dengan instruksi Dinkes dan petunjuk teknis yang ada. Namun belum ada KAK atau POA program pemberian makanan tambahan biskuit. Pengorganisasian tenaga gizi Dinkes bertanggung jawab ke 1 sampai 2 Puskesmas binaan, memantau pelaksanaan 18 indikator pembinaan program gizi. Ditunjuk 1 koordinator PMT biskuit, pembagian tugas dilengkapi dokumen uraian tugas.
Pelaksanaan yaitu ketepatan sasaran. Masih ditemukan balita PMT biskuit yang berat badannya tidak naik diberi biskuit lebih dari 1 bulan. Keteraturan pemberian biskuit, sebagian besar sasaran tidak mengambil biskuit secara teratur ke puskesmas, pustu maupun puskeskel. Ring keterlambatan 1 minggu sampai 1 bulan. Pemahaman ibu tentang kurang gizi. Semua ibu mengetahui penyebab terjadinya kurang gizi dan juga mengetahui akibat dari kurang gizi. Pengetahuan ibu tentang maksud dan tujuan pemberian biskuit. Ibu tahu mengapa anak mendapat biskuit, yaitu karena berat badan kurang. Ibu belum paham makna pemberian makanan tambahan biskuit untuk meningkatkan berat badan dan status gizi anak. Banyak ibu yang berpendapat untuk mengganti biskuit dengan susu formula karena anak lebih suka susu, menandakan bahwa ibu masih belum memahami anjuran jumlah porsi makanan untuk memenuhi kecukupan energi anak. Upaya ibu agar balita mengkonsumsi biskuit dan memenuhi keasupan gizi. Masih ditemukan ibu yang belum optimal dalam pemberian ASI eksklusif. Masih ditemukan frekuensi makanan anak hanya 2 kali sehari dan mengikuti pola makan sesuai keinginan anak. Diperlukan praktek pemberian makanan aktif, meluangkan waktu untuk menyuapi makan, mencampur makanan yang kurang disukai dengan makanan favorit anak, bereksperimen dengan mengolah makanan yang menarik. Upaya tenaga kesehatan agar balita mengkonsumsi biskuit dan memenuhi asupan gizi. Tenaga kesehatan sudah berupaya dengan memberi motivasi dan menyarankan orang tua mengolah ke bentuk yang lain. Butuh penyampaian yang jelas dan mendalam tentang makna pemberian makanan tambahan. Konseling di puskesmas belum optimal. Belum semua tenaga gizi mengkaji karakteristik sasaran secara lengkap. Tidak selalu melakukan recall makan anak 1 kali 24 jam. Waktu konseling kadang hanya sekitar 10-15 menit. Idealnya minimal 30 menit. Laporan dikirim setiap bulan dari puskesmas ke Dinkes. Pada LB3 gizi tidak terisi lengkap tentang jumlah balita dapat PMT yang naik atau tidak berat badannya. Beberapa data by name by address tidak lengkap. Pencatatan dan pelaporan belum optimal. Monitoring dan evaluasi. Belum ada evaluasi terkait masalah pemanfaatan biskuit di tingkat rumah tangga. Tidak tersedia format atau checklist monitoring dan evaluasi di puskesmas. Yang ada hanya laporan data by name by address. Dari hasil dan pembahasan didapatkan output sebagai berikut. Daya terima balita 35,3%. Balita mampu menghabiskan biskuit. 64,7% balita tidak menghabiskan biskuit. Penyebab tidak bisa dikonsumsi sesuai anjuran karena balita tidak suka atau bosan dikonsumsi anggota keluarga lain dan biskuit justru dijadikan makanan utama, bukan sebagai pendamping makanan utama. Penambahan berat badan rata-rata dari 17 balita PMT biskuit didapatkan berat badan naik lebih kecil dari kenaikan berat minimum, yaitu sejumlah 41,2%. Berat badan naik lebih besar dari kenaikan berat minimum 58,8%. Makanan tambahan biskuit dapat meningkatkan berat badan jika dikonsumsi optimal. Walaupun ditemukan beberapa balita yang mengkonsumsi biskuit kurang dari anjuran, tetapi mengalami kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan minimum karena adanya upaya orang tua yang memberi makanan secara teratur 3 kali sehari. Penyebab kenaikan berat badan balita PMT biskuit tidak sesuai kenaikan berat minimum, tidak mengkonsumsi biskuit secara teratur dan dalam jumlah sedikit. Ibu kurang gigih dalam memberi makanan anak, frekuensi makan 2 kali sehari, tidak memberi ASI eksklusif, tidak menyusui hingga 2 tahun, tidak selalu membujuk anak saat tidak mau makan, adanya penyakit infeksi seperti TB paru, demam, dan diare. Dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu pada proses input,
didapatkan penyimpanan biskuit belum sesuai standar. Sebagian tenaga gizi di beberapa puskesmas belum optimal kualitasnya. Ketersediaan karakteristik sasaran belum lengkap. Pada tahap proses, terdapat sasaran yang mendapat biskuit lebih dari 1 bulan, belum sesuai juknis, adanya ketidakteraturan pengambilan biskuit, pemahaman ibu tentang PMT masih kurang, monef belum optimal. Pada proses output, didapatkan hanya 35,3 balita yang mampu menghabiskan biskuit. Hanya 58,8% balita yang mengalami kenaikan berat badan lebih besar dari kenaikan berat minimum. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian PMT biskuit mampu menaikkan berat badan jika pemberian biskuit dilakukan dengan optimal. Dari kesimpulan yang didapat, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Perlunya KAK dan SOP tentang kegiatan teknis PMT biskuit mulai dari penyimpanan, distribusi, hingga pelaksanaan. Peningkatan kualitas tenaga gizi, peningkatan penggunaan data untuk penentuan karakteristik sasaran, pencatatan dan monitoring. Perlunya edukasi dan pembinaan berjenjang kepada ibu balita PMT biskuit. Demikian penyampaian review dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.